Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natu Alivia Maisti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan hak akses pada modul invoicing. Nah, hak akses atau security matrix adalah fitur untuk melihat role dari sebuah akun atau user. Apakah bisa create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Nah, selanjutnya manfaat dari security matrix. Yang pertama, mengatur akses menu, tab, field, button, dan berdasarkan grup. Yang kedua, mengatur akses model sampai tingkat CRUD, create, read, update, dan delete. Yang ketiga, mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Contohnya, user A hanya bisa melihat data diri sendiri, user B dapat melihat data user C, D, dan seterusnya. Nah, modul invoicing sendiri, Odo Invoicing ada untuk membantu mengenai segala hal dalam proses pembayaran. Proses pembayaran setelah pelanggan setuju dengan tagihan atau quotation yang sesuai dengan barang dan harga yang tertera. Untuk skenario-nya di sini, Anita merupakan seorang invoice manager yang bekerja di PT XYZ. Anita memiliki job desk bertanggung jawab atas invoice yang dibuat untuk customer, melakukan koordinasi dengan bagian gudang, sales, dan finance untuk kelancaran pengiriman barang dan pembuatan invoice. Karina adalah seorang staf invoice yang bertugas memfollow up customer mengenai purchase order, membuat sales order, menerbitkan invoice dan faktur pajak. Ana merupakan staf inventory yang bertugas mendata barang yang dimiliki perusahaan. Sedangkan Aska dan Ica merupakan staf sales yang bertugas menawarkan produk kepada customer. Nah, di sini untuk tabel dari security matrix, role-nya ada invoice manager. Pada modul invoice, dia bisa CRUD, dan pada modul inventory, dia hanya bisa read dan sales read saja. Kemudian pada role invoice staff, dia hanya bisa create dan read pada modul invoice. Selain itu, hanya bisa read. Selanjutnya ada inventory staff, dia hanya bisa create dan read pada modul inventory. Kemudian ada sales staff, dia hanya bisa create dan read pada modul sales. Untuk admin sendiri, dia bisa melakukan CRUD pada setiap modul. Selanjutnya, daftar usernya. Ini daftar user ini yang nantinya akan kita import ke dalam Odo kita untuk dibuat user baru. Dan ini tampilan side menunya. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Nah, di sini kita harus masuk dulu sebagai administrator ke dalam Odo. Nah, di sini kita masukkan username dan password sebagai admin. Setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard Odo. Nah, sebelum membuat user dan mengatur hak aksesnya, kita harus menyalakan terlebih dahulu uh, developer mode. Nah, cara mengaktifkannya kita bisa pilih home terus ke setting. Nah, kita scroll sampai bawah. Nah, di sini ada tulisan Nah, karena di sini saya sudah mengaktifkan developer mode, jadi di sini tidak ada tulisan aktivasi developer mode, adanya di aktif. Nah, jika sudah aktif, maka akan muncul logo kumbang seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah aktif, jadi tidak perlu mengaktifkannya lagi. Nah, untuk menambahkan user, kita bisa pilih manage user ini atau ke user and companies. Nah, di sini saya pilih ke user and companies. Nah, kita pilih user. Nah, di sini akan muncul daftar dari user. Sudah ada Mark Demo dan Michelle Admin. Nah, di sini untuk membuat user baru, kita bisa pilih New. Nah, di sini bisa langsung isikan saja nama dan posisinya. Nah,
karena mungkin mengisi pada halaman Odoo ini lumayan lama, jadi untuk mempersingkat, kita bisa lakukan import data dari Excel atau CSV. Nah, kita bisa klik favorit, terus import record. Nah, kita upload file yang berisi usernya, daftar usernya. Nah, untuk daftar usernya di sini untuk namanya ada name, login, dan password. Nah, ini untuk daftarnya ada Anita, Karina, Ana, Aska, dan Ica. Nah, di sini akan langsung otomatis namanya Anita, terus loginnya dengan anita@gmail.com, passwordnya user123. Terus setelah itu kita harus tes terlebih dahulu untuk memastikan datanya valid atau tidak. Nah, setelah semuanya valid, kita klik import. Nah, di sini daftar usernya akan tertambah secara otomatis seperti pada daftar di Excel ini. Ada Ana, Anita, Aska, Ica, dan Karina. Nah, yang pertama, kita akan mengatur Anita sebagai invoice manager. Nah, kita klik Anita. Terus, user tipenya kita pilih internal user. Terus, salesnya kita kosongkan. Invoicingnya kita pilih billing administrator. Email marketingnya kosong. Jadi, kalau misalnya ini dia punya posisi sebagai invoice manager, semuanya harus kita kosongkan kecuali invoicingnya billing administrator. Jadi kita kosongkan semuanya. Setelah itu, kita scroll ke bawah. Pada bagian contact creation, kita uncheck untuk membuat Anita ini tidak bisa menambahkan user baru lagi. Setelah itu kita save. Nah, kita kembali ke user. Selanjutnya ada Karina yang dengan posisi sebagai staff invoice. Nah, pada bagian masih sama, semuanya kita kosongkan. Nah, pada bagian invoicing ini, kita pilih billing. Terus kontak creation-nya kita uncheck juga. Terus save. Nah, kembali ke user. Terus selanjutnya ada Ana sebagai inventory staff. Nah, sama seperti yang tadi, kita kosongkan semuanya kecuali bagian inventory.
Di inventory kita pilih user. Kita uncheck lagi, terus kita save. Nah, selanjutnya ada Aska yang berperan sebagai staff sales. Nah, di sini untuk Aska kita pilih on document only. Jadi nantinya si Aska ini hanya bisa mengakses beberapa dokumen. Tidak bisa semuanya. Nah, sama kita uncheck lagi, terus kita save. Terus selanjutnya ada Ica. Ica ini sebagai staff sales. Nah, untuk membedakan dengan Aska, yang Ica ini kita buat all dokumen. Jadi nanti Ica bisa mengakses semua dokumen. Terus kita save. Kita kembali. Nah, di sini kenapa sih statusnya untuk user-user yang baru ini adalah never connected dan untuk misal admin ini confirm. Nah, karena untuk user baru ini belum pernah login, maka statusnya akan never connected. Nanti setelah login, statusnya akan berubah menjadi confirm. Nah, selanjutnya kita akan cek apakah Anita ini sudah tergabung dengan administrator pada Invoice. Nah, pada user and company ini ada pilihan grup. Nah, di sini akan muncul daftar dari nama-nama grupnya. Nah, di sini kita bisa cari saja untuk invoicing. Nah, terus pilih billing administrator. Nah, di sini akan tampil Anita sebagai billing administrator. Nah, di sini juga ada tampilan untuk inherited, terus ada menu. Nah, ini menu-menu yang ada, terus ada views, ada access right. Nah, ini adalah daftar-daftar yang bisa dilakukan sebagai billing administrator pada invoicing. Terus ada record rules dan notes. Nah, selanjutnya, tadi kan untuk Karina sebagai staff administrator. Nah, di sini kan billing. Nah, daftarnya di sini ada Karina. Nah, Karina sebagai billing. Nah, di sini kenapa sih Anita masuk ke dalam billing? Nah, karena Anita bisa dikatakan sebagai atasan dari Karina. Nah, Anita ini bisa melakukan apa saja pada invoicing. Jadi, dia akan masuk juga ke dalam daftar user billing. Selanjutnya, tadi ada yang berperan sebagai staff dari inventory. Nah, di sini akan tampil Ana sebagai staff dari inventory. Nah, untuk itunya grupnya adalah user. Terus ini adalah aksesnya yang bisa diakses oleh user dari inventory. Terus selanjutnya ada
staff sales. Kita pilih sales. Nah, yang all document. Nah, tadi kan Ica berperan sebagai sales dengan user all document. Jadi nanti Ica dapat mengakses semua dokumen. Di sini tampil user dengan nama Ica. Selanjutnya, di sales tadi juga ada yang on document only dengan nama Aska. Nah, kenapa sih Ica ini masuk ke dalam on document padahal tadi all document dia masuknya. Nah, di sini karena Ica masuk ke semua dokumen, jadi pada on dokumen juga Ica akan otomatis masuk karena Ica bisa mengakses ke semua dokumen. Tidak beda, itulah bedanya dengan Aska yang hanya mengakses beberapa dokumen saja. Nah, di sini kita akan coba login sebagai Anita yang berperan sebagai invoicing manager. Nah, ini kita sudah berhasil login ke dalam akun dari Anita. Nah, kita akan coba bandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu sebagai administrator. Nah, bedanya pada menu Anita ini cuman ada dashboard, invoicing, employee, link track, dan apps. Sedangkan pada admin itu sudah ada kayak invoicing, terus bookcase, inventory. Nah, hampir semuanya sudah ada. Nah, selanjutnya kita coba buka pada menu invoicing. Nah, di sini ada menu customer. Nah, di sini bisa membuat invoice, credit note, payment, produk, customer, dan e-faktur. Kemudian ada vendor, bisa membuat bills, refund, payment, produk, dan vendor. Kemudian ada reporting. Di sini bisa melihat invoice analisis. Kemudian ada configuration. Nah, pada invoice ini bisa ngebuat invoice, upload baru, dan ekspor. Selanjutnya kita coba masuk ke akun dari Karina. Karina ini berperan sebagai staff dari invoicing. Kita tunggu sampai berhasil masuk ke akun dari Karina. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam akun punya Karina. Nah, untuk menunya ini sama seperti Anita tadi. Terus kita coba lihat pada modul invoicing. Nah, menunya ada customer, vendor, dan reporting. Bedanya tadi pada Anita ada konfigurasi dan ada konfigurasi. Nah, di Karina ini tidak ada konfigurasi. Tapi dia bisa ngebuat invoice baru dan upload, kemudian ekspor. Selanjutnya kita coba masuk ke akun dari Ana.
Nah, Ana ini berperan sebagai staf dari inventory. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam akun punya Ana. Nah, kita bisa lihat menunya. Di sini ada menu inventory. Beda di menunya, di sini ada menu inventory. Nah, di sini sama ada menu dari overview, operation, dan product. Terus kita bisa lihat receipt, delivery order, dan return. Untuk terus kemudian kita akan masuk ke dalam akun punya Aska. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam akun punya Aska. Aska ini berperan sebagai staff dari sales. Nah, di sini ada modul sales. Terus di sini menunya ada order, terus ada to invoice dan produk. Terus bisa membuat quotation juga. Terus selanjutnya kita akan masuk ke dalam akun dari punya Ica. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam akun punya Ica. Ica ini juga seorang staff dari Gigi Sales. Nah, untuk menu pada Ica ini masih sama, yaitu sama seperti Aska, yaitu ada order, to invoice, dan produk. Bedanya dengan Aska, Ica ini bisa mengakses ke semua dokumen, sedangkan Aska hanya ke beberapa dokumen. Selanjutnya kita kembali ke admin. Nah, kita masukkan email dan password dari admin. Lalu kita ke menu setting. Kemudian user and company, terus pilih user. Nah, di sini untuk statusnya sudah berubah menjadi confirm karena kita tadi sudah melakukan login ke akun tersebut. Selanjutnya kita coba masuk ke modul invoicing pada admin. Nah, di sini ada menu customer, terus ada vendor, reporting, dan konfigurasi. Sekian dari penjelasan tugas dan hak akses user. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.